Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depo, kelas PTIKF. Kali ini saya akan membawakan materi tentang VPN atau Virtual Private Network. Adapun pokok pembahasan ada 4. Yang pertama, pengertian VPN. Yang kedua, jenis-jenis VPN. Yang ketiga, manfaat VPN. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan VPN. Kita masuk pada yang pertama, pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang menggunakan koneksi private atau pribadi yang dapat terhubung ke sebuah jaringan publik. Disebut dengan virtual network karena VPN menggunakan jaringan internet sebagai media perantaranya atau koneksinya bukan secara langsung. Dan disebut private network karena VPN bersifat pribadi, maksudnya hanya orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Kemudian jenis-jenis VPN. Yang pertama, VPN Point-to-Point Tunneling Protocol. VPN PPTP menciptakan kanal yang menangkap data. VPN ini digunakan oleh para pengguna jarak jauh untuk menyambungkan mereka dengan jaringan VPN menggunakan koneksi internet mereka yang sudah ada. Yang kedua, VPN situs ke situs atau router ke router. VPN situs ke situs dipakai untuk menyambungkan jaringan dari lokasi kantor utama ke banyak kantor. Hal ini juga dikenal sebagai VPN berbasis intranet. Kebalikannya juga dimungkinkan VPN situs ke situs untuk menyambung dengan komputer lain dengan cara yang sama, dan ini dikelompokkan sebagai VPN berbasis extranet. Yang ketiga, VPN L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. VPN ini merupakan VPN yang secara khusus digabungkan dengan protokol keamanan VPN lainnya guna membentuk koneksi VPN yang lebih aman. VPN L2TP membentuk kanal antara dua titik koneksi L2TP dan VPN lain seperti protokol Internet Protocol Security yang mengenkripsi data dan memusatkan pada mengamankan komunikasi antar kanal-kanal. Kemudian yang keempat, Internet Protocol Security merupakan protokol VPN yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet lintas jaringan IP. Kanal dipersiapkan di situs jauh yang memungkinkan akses ke situs pusat Anda. Internet Protocol Security berfungsi untuk mengamankan komunikasi protokol internet dengan memverifikasi masing-masing sesi dan mengenkripsi secara individu paket data di seluruh koneksi. Kemudian yang kelima, SSL dan TLS atau Secure Socket Layer dan Transport Layer Security. Keduanya ini berfungsi sebagai satu protokol yang digunakan untuk membentuk koneksi VPN. Koneksi VPN ini merupakan tempat peramban web melayani sebagai klien dan akses pengguna dibatasi hanya pada aplikasi tertentu alih-alih seluruh jaringan. Yang keenam, VPN MPLS atau Multi Protocol Label Switching. MPLS merupakan sebuah sumber berbasis standar yang digunakan untuk mempercepat distribusi paket jaringan melalui banyak protokol. VPN MPLS merupakan sistem VPN diselaraskan dengan ISP. VPN diselaraskan dengan ISP adalah ketika dua atau lebih situs terkoneksi untuk membentuk VPN dengan memakai ISP yang sama. Yang ketujuh, VPN hybrid. VPN hybrid merupakan VPN berbasiskan gabungan dari
MPLS, dan keamanan protokol internet atau Internet Protocol Security. Meskipun kedua jenis VPN ini dipakai secara terpisah pada situs yang berbeda, namun masih dimungkinkan untuk memakai keduanya pada situs yang sama. Kemudian manfaat VPN. Yang pertama, privasi. Maksudnya dengan menggunakan VPN akan lebih terjamin karena adanya fitur menyembunyikan kegiatan dari ISP saat berselancar di internet. Yang kedua, remote access. Dengan adanya VPN ini juga maka kita dapat mengakses jaringan komputer di kantor atau juga di mana saja dengan melalui jaringan internet. Yang ketiga, keamanan. VPN dapat membantu menjaga keamanan jaringan internet dari serangan hacker, apalagi bila memakai WiFi umum. Yang keempat, hemat biaya. VPN membantu penghematan biaya pengaturan jaringan. Penggunaan VPN pada jaringan lokal yang luas dapat dilakukan dengan biaya murah karena menggunakan jaringan internet yang telah ada tanpa harus membangun jaringan sendiri. Kemudian yang kelima, dapat mengakses yang diblok. Biasanya kita dapat mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah dengan menggunakan VPN. Apabila kita membuka situs yang diblok dapat terbuka. Kemudian kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan yang pertama, bagi perusahaan yang membutuhkan jaringan khusus yang aman, maka VPN merupakan solusi dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, dengan adanya VPN ini maka mobilitas perusahaan akan lebih baik, yang mana para pekerja dapat terhubung dengan jaringan kantor dengan melalui perangkat pribadi di rumah. Kemudian yang ketiga, fitur keamanan VPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pada saat menyediakan akses ke karyawan dengan secara global, maka faktor keamanan menjadi risiko tersendiri disebabkan informasi sensitif perusahaan itu dapat diakses. Kemudian yang kedua, diperlukan juga perhatian ekstra dalam penetapan sistem keamanan VPN. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan tentang VPN. Selanjutnya kita masuk pada contoh simulasi VPN menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke, baiklah kita masuk pada contoh simulasinya. Yang pertama kita siapkan 2 buah PC, kemudian 3 buah router. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel serial. Kita hubungkan satu persatu. Kita hubungkan lagi. Oke, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada router yang pertama. Kita masuk pada bus Ethernetnya. Kita on kan, terus kita masukkan IP. Pada router yang kedua, kemudian router yang atas juga. Setelah itu kita masuk pada PC yang pertama.
Oke, setelah itu kita masuk ke PC yang kedua, kita masukkan
pada PC yang pertama. Kita ketikkan sebagai berikut. Kita coba pada PC yang kedua. Kita ketikkan sebagai berikut. Ya, dan berhasil. Sudah tersambung. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.